Pembahasan berikutnya adalah tentang alat bantu seleksi dan verifikasi. Apa saja alat bantu seleksi yang perlu dikuasai oleh pustakawan? Oke. Alat bantu seleksi dapat berupa bibliografi, box imprint, brosur, katalog pameran buku, katalog penerbit, katalog toko buku, maupun resensi buku. Oke, sekarang kita masuk dalam alat bantu verifikasi. Nah, untuk alat bantu verifikasi, sebenarnya verifikasi bahan perpustakaan itu juga penting dilakukan selain kita tahu alat bantu seleksi tadi, di mana kegiatan verifikasi ini adalah kegiatan memeriksa kebenaran dan atau kelengkapan data bibliografis suatu bahan perpustakaan dengan cara mencari dan membandingkan informasi pada master file. Yang dimaksud dengan master file adalah jajaran kartu katalog baik manual maupun pangkalan data elektronik. Oke, apa saja alat bantu verifikasi? Yang pertama adalah pangkalan data. Nah, biasanya masing-masing perpustakaan ini punya pangkalan datanya untuk menyimpan master file tadi ya. Yang tentu saja pangkalan data ini tersedia dalam bentuk digital. Kemudian ada yang namanya save list atau daftar koleksi yang ada di rak. Ini juga digunakan sebagai alat bantu untuk verifikasi atau memeriksa kebenaran dan kelengkapan data bibliografis suatu bahan perpustakaan. Berikutnya adalah desiderata. Nah, yang dimaksud dengan desiderata, apakah ada yang tahu? Nah, desiderata adalah daftar deskripsi bibliografi bahan perpustakaan yang akan diadakan oleh perpustakaan. Mungkin kalian kurang familiar ya dengan kata desiderata. Nah, memang tidak semua perpustakaan memiliki desiderata, tapi alangkah baiknya perpustakaan itu punya daftar deskripsi bibliografi dari bahan perpustakaan yang mereka akan miliki. Dan terakhir adalah daftar bahan perpustakaan dalam proses pemesanan. Nah, tentu saja di kebijakan pengembangan koleksi kita juga akan melalui serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, dan ini tidak boleh terbolak-balik ya, harus berurutan, harus sesuai dengan aturannya. Nah, di kebijakan pengembangan koleksi ini akan dibuat tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah survei kebutuhan pemustaka. Ini menjadi kegiatan pertama dari serangkaian pengembangan koleksi. Nah, di survei kebutuhan pemustaka, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menyebarkan angket kebutuhan literatur kepada pemustaka. Jadi kita bisa menyebarkan kuesioner ke pemustaka yang sering berkunjung, baik itu actual user ataupun potential usernya, untuk mengisi kira-kira mereka membutuhkan literatur dengan cakupan materi yang seperti apa atau jenis apa, ya. Yang kedua, melalui survei kebutuhan pemustaka, kita juga bisa melakukan hunting terbitan untuk mengetahui bahan perpustakaan yang sedang beredar. Misalnya dengan sasaran penerbit, toko buku, pameran buku, bazar, bedah buku, atau juga bisa melalui tinjauan pustaka. Ya, kita bisa lihat-lihat tuh kira-kira ada buku-buku apa yang saat ini ada di pasaran ya. Berikutnya adalah bisa juga melakukan hasil kajian dari kebutuhan pemustaka tadi. Misalnya kalian menyediakan kotak saran. Biasanya kotak saran itu diisi juga dengan keinginan dari pemustaka. Misalnya terlalu sering datang ke perpustakaan namun tidak menemukan koleksi yang diinginkan. Maka dia bisa memberikan masukan ke dalam kotak saran
tentang koleksi yang diinginkannya. Nah, itu bisa kita lakukan kajian juga. Namun, survei kebutuhan juga bisa dilakukan melalui masukan-masukan dari perpustakaan lain atau bahkan dari organisasi profesi. Dan juga bisa masukan dari lembaga pemerintah maupun swasta. Karena kemarin saya sudah bahas bahwa yang termasuk pemustaka itu bukan hanya perorangan, tetapi bisa juga kelompok atau komunitas, bisa juga dari instansi, ya. Itu bisa disesuaikan tergantung pada siapa yang mengakses perpustakaan kita. Jadi masukan itu global, bisa lewat individu, bisa lewat organisasi profesi, bisa juga dari instansi. Nah, seperti itu. Nah, survei kebutuhan pemustaka juga bisa menerima masukan dari deposit. Ya, kira-kira koleksi apa nih yang diprioritaskan untuk ada dikembangkan pada tahun ini. Seperti itu. Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan alat seleksi. Nah, mengumpulkan alat seleksi ini seperti alat bantu seleksi yang tadi saya sampaikan. Nah, sarana yang diperlukan untuk menetapkan atau menentukan pilihan bahan perpustakaan yang akan diadakan ini harus sesuai dengan visi dan misi perpustakaan bersangkutan, ya. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk memilih bahan pustakanya. Tidak mesti harus yang terbaru, yang terkini 2020, tetapi tidak sesuai dengan cakupan subjek yang diminati oleh pemustaka yang kita layani, maka itu nanti jatuhnya mubazir atau hanya membuang-buang anggaran. Ingat, anggaran itu terbatas. Ya, walaupun sepertinya banyak, sekitar 3-8%, akan tetapi jika kita salah dalam pemilihan bahan pustaka, maka jauh tidak lebih efektif, ya. Seperti itu. Nah, alat bantu seleksi ini memuat informasi tentang deskripsi bibliografis seperti judul, kepengerangan, kemudian tempat terbit, menerbit, dan tahun terbit. Itu untuk alat seleksi. Berikutnya apa? Kegiatan berikutnya baru kita melakukan seleksi bahan perpustakaan. Nah, untuk seleksi bahan perpustakaan ini dengan menggunakan berbagai alat bantu seleksi dan daftar desiderata tadi. Kemudian melakukan identifikasi dengan cara melengkapi data bibliografis bahan perpustakaan yang akan diadakan. Oke. Kemudian lakukan verifikasi atau memeriksa kepemilikan bahan perpustakaan yang terpilih ke pangkalan data atau ke save list tadi. Nah, hasil dari verifikasi dapat berupa kemungkinan besar belum ada dalam koleksi, jadi kita sebenarnya memang benar-benar belum memiliki koleksi tersebut, atau bisa juga kita sebenarnya sudah memiliki, perpustakaan kita itu sudah memiliki koleksi tersebut, namun edisinya terbatas. Nah, atau bisa juga hasil dari verifikasi itu adalah edisi revisi. Jadi judul tersebut, koleksi tersebut itu sudah ada, hanya saja ada versi edisi revisinya, ada edisi terbarunya, seperti itu. Nah, jadi itu perlu juga kita adakan, jadi edisi revisi dari terbitan yang sudah ada dalam koleksi. Atau mungkin juga ada cetak ulang terbitan yang sudah ada dalam koleksi. Biasanya saking larisnya suatu koleksi, biasanya dia melakukan cetak ulang lagi penerbitnya. Ya, bukan karena ada pembaruan edisinya, tetapi hanya karena minat terhadap koleksi tersebut tinggi, maka biasa mereka melakukan cetak ulang. Berikutnya adalah daftar hasil seleksi dan verifikasi sebagai dasar penetapan bahan perpustakaan yang akan diadakan. Baru melakukan rapat pembahasan dengan pihak terkait, ya. Pihak terkait ini yang dimaksud misalnya kalau kita kerjasamanya dengan toko buku ataupun dengan instansi lain atau pihak ketiga dalam pengadaan. Nah, kita bahas nih kira-kira bahan pustaka apa saja yang perlu kita adakan. Tentu saja itu hasil dari seleksi tadi. Baru kita lakukan revisi daftar sesuai dengan hasil pembahasan. Dari berbagai macam tadi rekomendasi atau prioritas koleksi yang harus kita miliki, maka setelah dilakukan rapat pembahasan mungkin ada beberapa yang terpangkas atau tidak menjadi prioritas pengembangan pada tahun yang sama.
Oke, seperti itu. Berikutnya apa lagi? Tahapan kegiatan yang harus kita lakukan. Berikutnya adalah administrasi pemberkasan. Nah, ada 3 kegiatan administrasi pemberkasan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyiapan daftar bahan perpustakaan yang akan diadakan. Hasil seleksi tadi, ya, yang tadi kita bilang adalah revisi daftar sesuai hasil pembahasan. Inilah yang kita masukkan ke dalam kegiatan administrasi. Siapkan daftar bahan pustaka apa saja yang harus kita miliki. Kemudian melengkapi berkas administrasi untuk pencairan anggaran. Tentu saja pencairan anggaran ini membutuhkan beberapa persyaratan, dokumen, kemudian proposal, dan lain sebagainya. Ini adalah syarat untuk pencairan anggaran. Dan terakhir adalah dalam administrasi pemberkasan ada pembuatan surat pengantar persetujuan dari Kepala Bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka. Ya, jadi harus ada disposisi ya dari pengembangan koleksi atau persetujuan dari kabitnya dulu untuk diteruskan. Oke. Baru yang terakhir adalah pengadaan. Jika sudah fix, sudah ada ACC dari kabitnya, baru kita melakukan pengadaan. Nah, pengadaan bahan perpustakaan ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, tentu saja ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Nah, pengadaan ini bisa dilakukan melalui pembelian, ya. Pembelian bahan perpustakaan ini dapat dilakukan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa. Bisa dengan pengadaan langsung, bisa dengan penunjukan langsung atau pelelangan sederhana, bisa juga dengan lelang. Nah, tentu saja pembelian bahan perpustakaan ini dilakukan berdasarkan jenis layanannya. Apakah dia masuk dalam layanan publik atau juga layanan tertutup. Nah, untuk misalnya dalam pengadaan layanan publik, ini kita bisa lihat apakah itu koleksi anak, remaja, lansia, ataupun koleksi difabel. Kemudian, atau bisa juga dengan koleksi umum. Artinya, kita bisa membeli semua subjek yang ada, dari kelas 00 sampai dengan kelas 900. Seperti itu. Nah, untuk pengadaan pengembangan koleksi sendiri, ya kita juga perlu tahu tentang subjek-subjek yang ada, ya. Ya, sesuaikan juga dengan pemustaka yang kita layani tadi. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan tentang bentuk bahannya. Apakah itu monograf, terbitan berkala, kartografi, ephemeral, audiovisual, manuskrip, atau mungkin e-resources, atau bisa juga bahan grafis, atau bahkan bentuk mikro. Nah, pengadaan juga selain dari pembelian, itu bisa dilakukan dengan hadiah atau hibah, ya. Nah, bahan perpustakaan yang hadiah atau hibah ini, itu bisa saja dari lembaga pemerintah, atau bisa juga dari lembaga swasta, atau bisa juga dari perorangan. Tentu saja penerimaan hadiah atau hibah ini biasanya adalah koleksi-koleksi yang belum dimiliki oleh perpustakaan kita. Kemudian bahan-bahan perpustakaan hadiah atau hibah ini juga harus sudah disetujui dari instansi atau pihak-pihak yang menyumbang. Kemudian bahan perpustakaannya juga tidak boleh dalam status dipinjamkan atau dititipkan. Ya, jangan-jangan yang menyumbang perorangan. Dia habis pinjam koleksi buku dari perpustakaan A. Ternyata mungkin saking lamanya ya, koleksi tersebut dia pinjam, lupa mengembalikan, malah dihibahkannya ke perpustakaan B. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh dalam status dipinjamkan atau dititipkan. Nah, untuk hadiah dan hibah, jika hibah atau hadiah ini jarak atau lokasinya jauh dari perpustakaan kita, kita tidak boleh membebani biaya pengirimannya. Ya, tidak boleh. Jadi kalau memang mereka menyediakan buku-buku hibah, buku yang bisa kita miliki,
ya setidaknya kita bantu dengan biaya pengirimannya untuk sampai ke perpustakaan kita. Kemudian masalah eksemplarnya. Nah, untuk eksemplarnya kita juga tidak bisa membatasinya. Mereka ingin memberikan kita berapa eksemplar dalam satu judul. Biasanya acak juga untuk hadiah dan hibah ini. Nah, jadi untuk dalam pengadaan hadiah dan hibah nanti kita juga harus melakukan seleksi lagi ya. Karena ada beberapa biasanya karena hadiah dan hibah ini bukan keinginan kita dan bisa saja datang dari mana saja. Jadi kita harus sortir lagi, harus seleksi lagi yang disesuaikan dengan pemustaka yang kita layani atau subjek yang kita miliki. Berikutnya, pengadaan itu bisa juga dari hasil tukar-menukar. Sekiranya hasil dari penyiangan perpustakaan, bahan pustaka yang kita miliki itu ada koleksi-koleksi yang sudah tidak terpakai, itu bisa saja kita lakukan tukar-menukar dengan perpustakaan yang sejenis. Karena intensitas pemakaian koleksi tersebut rendah, sehingga mungkin buku yang kita beli itu masih dalam keadaan baru gitu ya, tapi tidak ada yang menggunakannya, ya tidak perlu kita pertahankan ya. Dalam jangka waktu tertentu kita melakukan evaluasi dan ternyata memang benar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun koleksi tersebut tidak tersentuh atau tidak ada yang menggunakan, memanfaatkan koleksinya, maka alangkah baiknya kita rolling ya, kita tukar-menukar saja dengan perpustakaan lain yang mungkin lebih membutuhkan dibandingkan perpustakaan kita. Nah, itulah mengapa harus ada seleksi bahan pustaka agar koleksi yang kita miliki itu benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sampai mubazir. Dana anggaran sudah kita alokasikan, pembelian sudah kita lakukan, tetapi pemustaka kita tidak memanfaatkannya, tidak mengaksesnya. Jangan pula koleksi-koleksi yang dibeli namun intensitas pemakaiannya rendah atau bahkan tidak dimanfaatkan ini Anda jual. Itu juga dilarang karena itu termasuk dalam aset ya atau inventaris perusahaan atau instansi. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Tapi Anda bisa melakukan tukar-menukar dengan perpustakaan lain. Nah, pengadaan juga bisa dilakukan hasil dari alih media koleksi. Ya, alih media ini bisa dilakukan oleh bagian atau pusat preservasi bahan pustaka, baik dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk mikro. Alih media koleksi bisa juga milik dari perorangan atau lembaga lain yang memang biasanya ya dengan sukarela diberikan kepada kita, dihibahkan. Bisa juga dengan sistem titip ya. Jadi karena minimnya pengetahuan dia untuk merawat koleksi tersebut, dia bisa menitipkannya di perpustakaan. Ya, untuk masalah kebijakan aksesnya nanti akan diatur kemudian. Kemudian untuk pengadaan itu juga bisa dengan cara terbitan sendiri. Jadi hasil terbitan dari berbagai unit kerja yang ada di lingkungan perpustakaan atau di instansi tempat perpustakaan itu bernaung ya. Jadi bisa saja koleksinya dalam bentuk lokal, terbitan sendiri. Misalnya perpustakaan perguruan tinggi, banyak karya-karya skripsi atau grade literatur ya, baik skripsi, tesis, disertasi, itu kan hasil terbitan sendiri dari instansi tersebut, dari perguruan tinggi tersebut. Itu bisa menjadi salah satu koleksi di perpustakaan kita. Oke, untuk tahapan kegiatan sampai dengan pengadaan, saya rasa sudah cukup jelas. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu masalah anggaran. Nah, ini sangat krusial dan sangat penting untuk dibahas. Untuk masalah anggaran, pengadaan bahan perpustakaan itu dibiayai oleh dana instansi penyelenggaranya. Jadi kalau misalnya perpustakaan itu adalah perpustakaan pemerintah punya,
maka tentu saja anggarannya itu dari dana APBN atau APBD. Tetapi kalau misalnya perpustakaan seperti sekolah, yayasan, ataupun perguruan tinggi, atau perpustakaan khusus, ya dananya dari instansi penyelenggaranya sendiri. Ya. Nah, pembelian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu saja di instansi atau perusahaan-perusahaan tersebut itu pasti punya aturan-aturan dan kita harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Termasuk dengan mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya. Ya, namanya kita menggunakan anggaran ya. Kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap bahan-bahan apa saja yang kita beli. Bagaimana penggunaannya, itu harus dilaporkan secara detail. Oke, masalah ketentuan pengadaan. Nah, untuk ketentuan pengadaan di sini ada dua pilihan, koleksi Indonesia atau koleksi non-Indonesia. Nah, untuk koleksi Indonesia itu seperti koleksi-koleksi yang berbahasa Indonesia. Pada umumnya, perpustakaan-perpustakaan biasa, itu koleksi Indonesia pasti ada ya. Atau bisa kita katakan koleksi Indonesia ini adalah semua jenis bahan perpustakaan tentang Indonesia atau berbahasa Indonesia. Ini dapat dilakukan pembelian terserah ya, satu judulnya mau berapa eksemplar itu tergantung dari kebijakan perpustakaan. Kemudian ada koleksi non-Indonesia. Nah, untuk koleksi non-Indonesia ini biasanya adalah koleksi-koleksi luar yang bahasa aslinya itu bukan bahasa Indonesia, bisa koleksi dari luar negeri gitu ya. Nah, untuk jumlah eksemplarnya juga itu sesuaikan dengan kebijakan pengembangan koleksi. Seperti itu. Itu untuk ketentuan pengadaan. Nah, jenis bahan perpustakaan yang harus ada yang seperti apa? Nah, kalau untuk jenis bahan perpustakaan itu disesuaikan lagi dengan pemustaka yang dilayani. Bisa bentuk monograf, bisa bentuk dari terbitan berkala atau serial, bisa manuskrip, bisa dengan kartografi, bisa rekaman suara dan video, bisa juga bahan grafis, bisa bentuk mikro, bisa juga sumber elektronik, atau bisa juga sejarah lisan dan bahan-bahan ephemeral. Ya. Bisa. Nah, kalian pasti bertanya nih, kalau sejarah lisan ini biasanya terkait dengan rekaman ya. Dan jenis bahan perpustakaan sejarah lisan ini biasanya dimiliki oleh perpustakaan khusus. Sedangkan untuk bahan-bahan ephemeral, di sini adalah bahan-bahan seperti publikasi yang jumlahnya kurang dari 5 halaman. Seperti booklet, leaflet, poster, brosur, undangan, surat edaran, kemudian kartu, desain, logo, potret, dan sebagainya. Nah, itu yang termasuk bahan-bahan ephemeral. Oke, itu jenis bahan perpustakaan. Tidak semuanya harus kalian beli. Perpustakaan kalian beli, sesuaikan lagi dengan pemustaka yang dia layani. Makanya sangat-sangat perlu yang namanya analisis kebutuhan pemustaka. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.